Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 26 September 2020. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 8. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memahami sudut pandang Allah. Banyak hal di dalam peristiwa hidup tidak selalu terbuka sepenuhnya untuk kita pahami. Kadang-kadang dalam memahami sesuatu, tak jarang orang memaksakan pendapat dan kehendaknya. Orang tidak sabar dalam menangkap kehendak Allah di dalam setiap peristiwa hidupnya. Banyak orang sabar yang akhirnya
menemukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya, meski awalnya sulit dipahaminya. Saudara terkasih, Yesus bercakap-cakap dengan para murid-Nya, seraya memberitakan secara tersamar perihal penderitaannya yang akan datang. Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Para murid sungguh tidak mengerti pernyataan itu. Namun, Yesus tahu harapan yang ada di kepala para murid. Yesus tahu bahwa konsep Mesias di kepala para murid ialah perihal kuasa dan kemenangan. Yesus hanya ingin agar mereka memahami secara perlahan-lahan mengenai misinya. Yesus tidak mau membocorkan itu. Lagi pula, Yesus tahu bahwa keributan akan muncul. Yesus hanya ingin agar para murid siap dengan sebuah jalan baru yang akan dilewatinya untuk menjadi penguasa dan pemenang, yakni jalan kasih melalui penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajak kita untuk mengerti kehendak dan misinya, memahami jalan keselamatan bukan dengan sudut pandang kita, namun dengan sudut pandang Allah. Terkadang kita mengharapkan sesuatu yang berlebihan dari Allah untuk segala persoalan kita. Kadang kita memaksakan kekerasan sebagai solusi terhadap persoalan kita, padahal Yesus meminta kita untuk belajar mengalah. Acap kali kita mengharapkan status yang tinggi, padahal Yesus malah menawarkan jalan biasa, tetapi menghasilkan buah kebaikan. Semoga kita senantiasa dapat memahami sudut pandang Allah. Semoga demikian.